Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang jatuhnya Soeharto. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Meningkatnya menekankan politik dan kekerasan menggerogoti dukungan politik dan militer yang kuat sebelumnya, yang menyebabkan pengunduran diri Soeharto pada Mei tahun 1998. Periode reformasi pun dimulai di bawah pemerintahan Presiden Habibie yang baru dilantik. Pada saat itu, pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto banyak sekali penyimpangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan di berbagai bidang, seperti banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, maka Indonesia mengalami krisis ekonomi. Sebenarnya bagaimana sejarah benar jatuhnya Soeharto? Kak Chloe. Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei tahun 1998 setelah runtuhnya dukungan terhadap masa jabatannya selama 32 tahun. Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih jabatan Presiden. Cengkeraman kekuasaan Soeharto melemah setelah krisis ekonomi dan politik yang parah akibat krisis keuangan Asia tahun 1997. Perekonomian mengalami pelarian modal asing, yang menyebabkan penurunan drastis nilai tukar rupiah Indonesia, yang berdampak buruk pada perekonomian dan mata pencaharian masyarakat. Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan ketujuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada bulan Maret tahun 1998. Meningkatnya kerusuhan dan kekerasan politik melemahkan dukungan politik dan militernya yang sebelumnya kuat, yang menyebabkan pengunduran dirinya pada bulan Mei tahun 1998. Awalnya di bawah Presiden Habibie yang baru dilantik, periode reformasi politik, reformasi, menyusul. Latar belakang sejarah, perbedaan pendapat pada masa Orde Baru. Setelah mengkonsolidasikan kekuasaan pada tahun 1967 setelah percobaan kudeta pada tahun 1965 yang dilancarkan oleh perwira menengah di Angkatan Darat dan Angkatan Udara Indonesia, namun secara resmi disalahkan kepada Partai Komunis Indonesia, PKI, yang mengakibatkan pembersihan. Pemerintah Soeharto mengadopsi kebijakan yang sangat membatasi kebebasan sipil dan menerapkan sistem pemerintahan yang secara efektif membagi kekuasaan antara organisasi Golkar dan militer. Pada tahun 1970, kenaikan harga dan korupsi memicu protes mahasiswa dan penyelidikan oleh komisi pemerintah. Soeharto menanggapinya dengan melarang protes mahasiswa, yang memaksa para aktivis bersembunyi. Hanya penuntutan simbolis atas kasus-kasus yang direkomendasikan oleh komisi yang dilakukan. Pola mengkooptasi beberapa lawannya yang lebih kuat sambil mengkriminalisasi sisanya menjadi ciri khas pemerintahan Soeharto. Soeharto mencalonkan diri untuk pemilihan umum oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap 5 tahun, dimulai pada tahun 1973. Menurut aturan pemilihannya, 3 entitas diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, 2 partai politik dan Golkar. Semua partai politik lainnya digabungkan menjadi Partai Persatuan Pembangunan, PPP,
yang berbasis Islam atau Partai Demokrasi Indonesia, PDI, yang nasionalis. Golkar, kendaraan politik utama Soeharto, secara resmi bukan partai politik. Semua pegawai negeri senior diwajibkan untuk bergabung dengan asosiasi karyawan yang terkait dengan Golkar, sementara birokrat senior dilarang bergabung dengan partai politik. Dalam kompromi politik dengan militer yang kuat, Soeharto melarang anggotanya untuk memberikan suara dalam pemilihan umum tetapi menyisihkan kursi di legislatif untuk perwakilan mereka. Soeharto tidak memiliki lawan dalam setiap pemilihan umum di mana ia mencalonkan diri, yaitu 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada bulan Mei tahun 1980, sebuah kelompok yang disebut Petisi 50, menuntut kebebasan politik yang lebih besar dan menuduh Soeharto salah menafsirkan ideologi negara Pancasila. Petisi ini ditandatangani oleh mantan anggota militer, politisi, akademisi, dan mahasiswa. Media massa Indonesia menekan berita tersebut, dan pemerintah memberlakukan pembatasan terhadap para penanda tangan, beberapa di antaranya kemudian dipenjara. Setelah berakhirnya Perang Dingin, kekhawatiran Barat atas komunisme memudar, dan catatan hak asasi manusia Soeharto berada di bawah pengawasan internasional yang lebih besar. Pada tahun 1991, pembunuhan warga sipil Timor Timur di sebuah pemakaman Dili, juga dikenal sebagai pembantaian Santa Cruz, menyebabkan perhatian AS terfokus pada hubungan militernya dengan rezim Soeharto dan pertanyaan tentang pendudukan Indonesia atas Timor Timur. Pada tahun 1992, perhatian ini menghasilkan Kongres Amerika Serikat yang mengeluarkan pembatasan bantuan IMF kepada militer Indonesia, atas keberatan dari Presiden AS George H.W. Bush. Pada tahun 1993, di bawah Presiden Bill Clinton, delegasi AS untuk Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa membantu mengeluarkan resolusi yang menyatakan keprihatinan mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia Indonesia di Timor Timur. Retakan pertama muncul pada tahun 1996, Partai Demokrasi Indonesia, PDI, sebuah partai hukum yang telah digunakan oleh Orde Baru sebagai penyangga yang baik untuk sistem pemilihan Orde Baru, mulai menegaskan kemerdekaannya di bawah Megawati Soekarno Putri, putri dari Bapak pendiri Indonesia, Soekarno. Sebagai tanggapan, Soeharto berusaha untuk mendorong perpecahan atas kepemimpinan PDI, mendukung faksi yang dikooptasi yang setia kepada Wakil Ketua DPR Suryadi melawan pendukung Megawati. Setelah faksi Suryadi mengumumkan Kongres Partai untuk memecat Megawati akan diadakan di Medan pada tanggal 22 Juni, Megawati menyatakan bahwa para pendukungnya akan mengadakan demonstrasi sebagai protes. Fraksi Suryadi melanjutkan pemecatan tersebut, dan demonstrasi tersebut terwujud di seluruh Indonesia. Para pendukung Megawati kemudian mengambil alih kantor pusat PDI di Jakarta. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli, massa yang terdiri dari tentara berpakaian sipil dan preman dari organisasi pemuda Pancasila yang berafiliasi dengan tentara secara paksa memasuki gedung tersebut. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 5 orang tewas, 149 terluka dan 74 hilang, sebagian besar dari mereka yang ditangkap oleh militer. Serangan tersebut diikuti oleh kerusuhan selama 2 hari, di mana para pemuda membakar sedikitnya 6 gedung, termasuk gedung Kementerian Pertanian. Ketegangan politik di Jakarta disertai dengan kerusuhan anti-Tionghoa di Situbondo,
1996, Tasikmalaya, 1996, Banjarmasin, 1997, dan Makassar, 1997, sementara bentrokan etnis yang keras terjadi antara pemukim Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah pada tahun 1997. Jatuhnya Soeharto, krisis moneter dan keuangan. Pada paruh kedua tahun 1997, Indonesia menjadi negara yang paling terpukul oleh krisis keuangan Asia 1997. Perekonomian mengalami pelarian modal asing yang menyebabkan rupiah Indonesia jatuh dari Rp2.600 per dolar pada bulan Agustus tahun 1997 menjadi lebih dari Rp14.800 per dolar pada bulan Januari tahun 1998. Perusahaan-perusahaan Indonesia dengan pinjaman dalam denominasi dolar AS berjuang untuk membayar utang-utang ini dengan pendapatan rupiah mereka, dan banyak yang bangkrut. Upaya Bank Indonesia untuk mempertahankan rezim mengambang terkelolanya dengan menjual dolar AS tidak hanya berdampak kecil pada penurunan mata uang, tetapi juga menguras cadangan devisa Indonesia. Kelemahan dalam perekonomian Indonesia, termasuk tingkat utang yang tinggi, sistem manajemen keuangan yang tidak memadai, dan kapitalisme kronik, diidentifikasi sebagai penyebab yang mendasarinya. Volatilitas dalam sistem keuangan global dan liberalisasi pasar modal internasional yang berlebihan juga dikutip. Pemerintah menanggapi dengan mengambangkan mata uang, meminta bantuan dana moneter internasional, menutup beberapa bank, dan menunda proyek-proyek modal besar. Pada bulan Desember tahun 1997, Soeharto untuk pertama kalinya tidak menghadiri pertemuan puncak Presiden ASEAN, yang kemudian diketahui disebabkan oleh stroke ringan, sehingga menimbulkan spekulasi tentang kesehatannya dan masa depan jabatan kepresidenannya. Pada pertengahan Desember, ketika krisis melanda Indonesia dan sekitar 150 miliar dolar modal ditarik dari negara tersebut, ia muncul dalam sebuah konferensi pers untuk memastikan bahwa ia yang bertanggung jawab dan mendesak masyarakat untuk percaya kepada pemerintah dan rupiah yang sedang jatuh. Upaya Soeharto untuk mengembalikan kepercayaan, seperti memerintahkan para jenderal untuk meyakinkan pembeli di pasar dan kampanye, "Saya cinta rupiah," tidak banyak berpengaruh. Rencana lainnya adalah pembentukan Dewan Mata Uang, yang diusulkan oleh penasihat khusus Steve Hanke dari Universitas Johns Hopkins. Keesokan harinya, rupiah naik 28% terhadap dolar AS baik di pasar spot maupun pasar berjangka 1 tahun, setelah mendengar rencana yang diusulkan. Namun, perkembangan ini membuat marah pemerintah AS dan Dana Moneter Internasional, IMF. Soeharto diberitahu, baik oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, maupun Direktur Pelaksana IMF, Michel Chamdesus, bahwa ia harus membatalkan gagasan Dewan Mata Uang atau kehilangan bantuan asing senilai 43 miliar dolar. Bukti menunjukkan bahwa keluarga dan rekan-rekan Soeharto dibebaskan dari persyaratan paling ketat dari proses reformasi IMF, dan ada konflik terbuka antara teknokrat ekonomi yang melaksanakan rencana IMF dan kepentingan pribadi terkait Soeharto, yang selanjutnya merusak kepercayaan terhadap ekonomi. Anggaran pemerintah tahun 1998 yang tidak realistis dan pengumuman Soeharto tentang Habibie sebagai wakil presiden berikutnya, keduanya menyebabkan ketidakstabilan mata uang lebih lanjut. Soeharto dengan enggan menyetujui paket reformasi struktural IMF yang lebih luas pada bulan Januari tahun 1998 dengan imbalan likuiditas 43 miliar dolar,
dengan surat pernyataan ketiga dengan IMF ditandatangani pada bulan April tahun itu. Namun, rupiah turun menjadi 1/6 dari nilai sebelum krisis, dan rumor dan kepanikan menyebabkan penarikan uang di toko-toko dan menaikkan harga. Pada bulan Januari tahun 1998, pemerintah terpaksa memberikan bantuan likuiditas darurat, BLBI, menerbitkan jaminan penuh untuk simpanan bank, dan mendirikan Badan Penyihatan Perbankan Nasional untuk mengambil alih pengelolaan bank-bank bermasalah guna mencegah keruntuhan sistem keuangan. Berdasarkan rekomendasi IMF, pemerintah menaikkan suku bunga menjadi 70% per tahun pada bulan Februari tahun 1998 untuk mengendalikan inflasi tinggi yang disebabkan oleh harga impor yang lebih tinggi. Namun, tindakan ini membatasi ketersediaan kredit bagi sektor korporasi. Kerusuhan, kekerasan, dan kerusuhan. Meskipun situasi ekonomi memburuk, selama sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998, Soeharto terpilih kembali dengan suara bulat sebagai presiden, dengan Wakil Presiden Try Sutrisno digantikan oleh menteri dan orang kepercayaan lama B.J. Habibie. Pilihan Soeharto terhadap Habibie diterima dengan buruk, menyebabkan rupiah terus jatuh. Sementara itu, ia menumpuk kabinet pembangunan ketujuh yang baru dengan beberapa keluarga dan rekan bisnisnya sendiri. Kenaikan harga bahan bakar oleh pemerintah sebesar 70% pada bulan Mei memicu kerusuhan di Medan, Sumatera Utara. Dengan Soeharto semakin dilihat sebagai sumber krisis ekonomi dan politik yang meningkat di negara itu, tokoh-tokoh politik terkemuka, termasuk politikus Muslim Amin Rais, berbicara menentang kepresidenannya, dan pada bulan Januari tahun 1998, mahasiswa mulai mengorganisir demonstrasi nasional. Demonstrasi di Institut Teknologi Bandung dihadiri oleh 500 demonstran, dan pada bulan Maret, demonstrasi yang lebih besar telah terjadi di universitas-universitas lain, termasuk Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Pada tanggal 9 Mei tahun 1998, seorang polisi, Dadang Rusmana, dilaporkan tewas dalam sebuah demonstrasi di Universitas Juanda. Para demonstran ini memprotes kenaikan harga bahan bakar dan energi yang sangat besar, dan menuntut agar Presiden Soeharto turun. Pada tanggal 9 Mei Soeharto meninggalkan Indonesia untuk menghadiri pertemuan puncak kelompok 15 di Kairo, Mesir. Sementara itu, di Universitas Trisakti, Jakarta, para mahasiswa berencana untuk berbaris menuju kompleks parlemen, tetapi pasukan keamanan menolak untuk mengizinkan mereka meninggalkan kampus universitas tersebut. Para mahasiswa kemudian melakukan aksi duduk di luar gerbang kampus. Di sana orang-orang berseragam Korps Brigade Mobil muncul di jalan layang yang menghadap ke Trisakti. Mereka menembaki para mahasiswa, menewaskan 4 orang, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si, dan melukai puluhan lainnya. Kematian mahasiswa tersebut memicu kekerasan massa dan kerusuhan di seluruh Jakarta pada hari berikutnya, yang memaksa Soeharto untuk kembali pada tanggal 14 Mei. Meskipun Soeharto kembali, kerusuhan terjadi di seluruh kota. Di Jatinegara, Jakarta Timur, sebuah departemen store Matahari dibarikade dan dibakar, menewaskan sekitar 1.000 orang. Di Glodok, Jakarta Barat, massa menyerang pecinan Jakarta, dengan pemilik toko dipaksa membayar preman lokal untuk melindungi mereka dari kekerasan. Kerusuhan juga terjadi di dekat Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, Kota Tangerang, Banten, dan Kebayoran Baru di Jakarta Selatan, dengan properti milik orang Tionghoa menjadi target utama.
Lebih dari 1.000 dan sebanyak 5.000 orang tewas selama kerusuhan ini di Jakarta dan kota-kota lain seperti Surakarta. Banyak korban meninggal di mal dan supermarket yang terbakar, tetapi beberapa ditembak atau dipukuli sampai mati. Kerusuhan tersebut menghancurkan 13 pasar, 2.479 rumah toko, 40 mal, 1.604 toko, 45 garasi, 383 kantor swasta, 9 pom bensin, 8 bus umum dan minivan, 1.119 mobil, 821 sepeda motor, dan 1.026 rumah Muslim Indonesia yang secara fisik tampak seperti orang Tionghoa diserang oleh para perusuh, meskipun mereka sama sekali tidak mengidentifikasi diri sebagai orang Tionghoa dan hanya memiliki satu kakek buyut Tionghoa. Seorang wanita Muslim Indonesia yang memiliki 5 putra, Ruminah, menyebutkan bahwa dia hanya memiliki satu kakek Tionghoa yang menikah dengan seorang wanita Muslim setempat dan dia sama sekali tidak mengidentifikasi diri sebagai orang Tionghoa atau berbicara bahasa Tionghoa. Tetapi dia dan keluarganya terus-menerus dilecehkan dan dibenci oleh tetangga mereka hanya karena penampilan fisik mereka yang seperti orang Tionghoa dan salon rambutnya dijarah, dan salah satu putranya tewas dalam kebakaran di mal tersebut selama kerusuhan. Keterlibatan militer dalam kerusuhan. Pada saat itu, militer Indonesia telah terpecah menjadi 2 faksi yang berbeda. Faksi nasionalis, merah dan putih, yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto, dan faksi Islamis, hijau, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Prabowo, yang merupakan Komandan Kostrad, cadangan strategis, divisi di mana Soeharto sendiri mengambil alih kekuasaan selama tahun 1960-an, berteman dengan Muhdi Purwopranjono, yang memimpin Kopassus, pasukan khusus, dan yang lainnya, Syafri Samsudin, yang mengepalai Komando Daerah Jakarta. Selama kerusuhan, Muhdi dan Syafri gagal memerintahkan pasukan mereka untuk meredakan kerusuhan, dan sebuah laporan kemudian muncul bahwa Syafri sebenarnya telah melakukan kontak radio dengan geng-geng yang meneror kota tersebut. Ada kemungkinan bahwa Prabowo berharap kerusuhan tersebut akan mendiskreditkan saingannya Wiranto dan mengakibatkan Soeharto menunjuk Prabowo untuk memimpin angkatan bersenjata. Sementara itu, muncul dugaan lain bahwa militer terlibat aktif dalam kerusuhan tersebut. Seorang petugas keamanan menduga bahwa selama kerusuhan, perwira Kopassus, pasukan khusus, telah memerintahkan pembakaran sebuah bank. Seorang pengemudi taksi melaporkan mendengar seorang pria di helikopter militer mendorong orang-orang di darat untuk melakukan penjarahan. Pemilik toko di sebuah plaza mengklaim bahwa sebelum kerusuhan, perwira militer mencoba untuk mendapatkan uang perlindungan. Seorang remaja mengklaim bahwa ia dan ribuan orang lainnya telah dilatih sebagai pengunjuk rasa. Seorang anak jalanan menduga bahwa perwira Kopassus memerintahkan dia dan teman-temannya untuk menjadi perusuh. Ada laporan tentang tentara yang berpakaian seperti pelajar dan ikut serta dalam kerusuhan tersebut. Saksi mata berbicara tentang penghancuran yang diorganisir, dengan sekelompok pria dengan potongan rambut pendek mengarahkan penjara ke toko-toko, mal, dan bank, dan tentang perusuh yang diangkut dengan truk militer. Korban perkosaan bersaksi bahwa perempuan etnis Tionghoa menjadi sasaran dengan penyerangan yang direncanakan sebelumnya. Pada bulan Mei tahun 1998, ribuan warga negara Indonesia dibunuh dan diperkosa. Tim pencari fakta gabungan yang dibentuk untuk menyelidiki pembantaian tahun 1998 menemukan bahwa terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan sistematis di seluruh Jakarta. Tim tersebut juga menemukan bahwa para perusuh didorong oleh ketiadaan pasukan keamanan, dan bahwa militer telah memainkan peran dalam kekerasan tersebut.
Tim tersebut mengidentifikasi pejabat tertentu yang harus dimintai pertanggungjawaban. Pelapor khusus tentang kekerasan terhadap perempuan juga menunjukkan bukti yang menunjukkan bahwa kerusuhan tersebut telah diorganisasi. Siaran pers Komisi Hak Asasi Manusia Asia, tanggapan pemerintah. Kekerasan dan kerusuhan yang terjadi di seluruh negeri menarik perhatian pemerintah. Pada tanggal 6 Mei Wiranto, saingan Prabowo yang disebutkan di atas, mengunjungi daerah-daerah yang terkena dampak dan membantu memulihkan ketenangan di jalan-jalan. Pada tanggal 8 Mei 2 hari kemudian, Prabowo sendiri mengerahkan salah satu pasukannya untuk mendukung pasukan lokal dan meyakinkan masyarakat bahwa pasukan lain siap untuk memasuki daerah-daerah yang bermasalah jika diperlukan. Namun, kedua upaya tersebut tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekerasan, karena kerusuhan terus berlanjut di Medan, yang memicu spekulasi dari masyarakat bahwa sangat sedikit perintah yang dilaksanakan oleh pasukan yang dikerahkan. Ketertiban akhirnya dipulihkan ketika Pangdam Yuzaini meminta bantuan tokoh masyarakat dan organisasi pemuda untuk mengatur patroli lokal, Siskamling, untuk berpatroli dengan pasukan keamanan. Namun, kelambanan dari pihak pemerintah terus berlanjut, dengan tanggapan terhadap kekerasan yang tidak konsisten. Di daerah utara Mangga Besar, Jakarta, tentara diduga berdiri diam dan membiarkan penjara pergi membawa barang curian. Sementara di Selipi, Jakarta Barat, tentara dilaporkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi warga sipil. Di Surakarta, Solo, perwakilan Angkatan Bersenjata Kolonel Srianto membantah tuduhan kelalaian, mengklaim bahwa pasukan darat terbatas dan sedikit karena unit-unit dipindahkan ke Jakarta dengan hanya beberapa tentara yang tersisa untuk membantu polisi dalam mengendalikan pengunjuk rasa di Universitas Muhammadiyah. Untuk sebagian besar, militer menggambarkan kekerasan dalam hal massa yang menjadi gila, bertindak dengan cara yang tidak terkendali dan spontan, lebih banyak daripada pasukan keamanan. Pengunduran diri Soeharto, bahasa Indonesia, setelah kerusuhan tersebut, pada tanggal 18 Mei loyalis Soeharto dan juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat Harmoko menyerukan agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden dalam waktu 5 hari, dalam sebuah konferensi pers. Ini merupakan kejutan besar bagi banyak orang, termasuk Soeharto sendiri, dan loyalis Soeharto lainnya. Soeharto sendiri melihat permintaan Harmoko sebagai pengkhianatan dan loyalis menyebut Harmoko sebagai Brutus, merujuk pada Senator Romawi Marcus Junius Brutus, yang membunuh paman buyutnya Julius Caesar. Sementara itu, Amin Rais, pemimpin organisasi Islam Muhammadiyah, menyatakan bahwa ia akan mengorganisir demonstrasi sejuta pendukung untuk menyerukan pengunduran diri Soeharto. Ini direncanakan pada tanggal 20 Mei yang diperingati sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Pada malam tanggal 18 Mei, intelektual muslim berpengaruh Nurholis Majid, yang telah mengadakan berbagai pertemuan dengan para jenderal dan warga sipil, bertemu dengan Soeharto. Pertemuan tersebut diakhiri dengan pernyataan Soeharto kepada Nurholis tentang niatnya untuk mengundurkan diri secepatnya setelah bertemu dengan para pemimpin muslim. Pertemuan selama 2 jam ini berlangsung pada pagi hari tanggal 19 Mei. Setelah itu, Soeharto mengumumkan kepada rakyat bahwa ia akan merombak kabinet dan membentuk komite reformasi untuk merencanakan pemilihan umum baru. Bahasa Indonesia, setelah mendapat peringatan dari sekutu Prabowo tentang kemungkinan pertumpahan darah, Amin Rais membatalkan demonstrasi tersebut. Pada tanggal 20 Mei ada unjuk kekuatan besar-besaran dari militer, dengan tentara dan kendaraan lapis baja di jalan-jalan Jakarta. Prabowo menginginkan tanggapan yang kuat terhadap para demonstran,
Tetapi Wiranto menyadari bahwa era Soeharto akan segera berakhir dan lebih reseptif terhadap tuntutan para mahasiswa. Menurut sumber The Jakarta Post, Wiranto mengunjungi Soeharto di rumah dan meminta presiden untuk mengundurkan diri. Pada hari yang sama, beberapa sekutu Soeharto menolak untuk bertugas di kabinet baru, menghadapi ancaman pemakzulan dari Harmoko, dan setelah menerima surat dari 14 anggota kabinet yang menolak pembentukan kabinet baru, Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri. Pada pukul 9 pagi tanggal 21 Mei Soeharto menyampaikan pidato pengunduran diri singkat. Ia segera digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Diduga, pada malam hari tanggal 21 Mei Prabowo tiba di Istana Presiden dan menuntut agar ia diangkat menjadi Kepala Angkatan Darat, dan agar Wiranto digantikan sebagai Kepala Angkatan Bersenjata. Dilaporkan, Habibie melarikan diri dari istana. Keesokan harinya, Prabowo dipecat sebagai Kepala Kostrad, Wiranto tetap menjadi Kepala Angkatan Bersenjata, dan pasukannya mulai mengeluarkan para mahasiswa dari gedung parlemen. Salinan Bahasa Indonesia. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan didorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional. Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta keberlanjutan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan 7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan komite reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya respon yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara terbaik sebelumnya, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 UUD 1945, dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan pemberhentian dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya membacakan pernyataan ini pada hari Kamis, tanggal 21 Mei tahun 1998. Bahasa Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir ini saya terus mengikuti perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman mendalam saya terhadap aspirasi tersebut dan didorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah sampaikan rencana pembentukan Komite Reformasi dan Perubahan Susunan Kabinet Pembangunan 7. Namun kenyataan sampai saat ini, Komite Reformasi belum dapat terlaksana karena belum ada respons yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan sebaik-baiknya, saya berpendapat bahwa apabila Komite Reformasi tidak dapat dibentuk, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 tidak diperlukan lagi. Memperhatikan keadaan tersebut di atas,
Saya kira sangat sulit bagi saya untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan pimpinan fraksi-fraksi di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saat pernyataan ini saya bacakan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei tahun 1998. Era pasca Soeharto, tidak begitu sering dilaporkan adalah kepergian diam-diam keluarga dan kekayaan dari negara tersebut. Para emigran tidak hanya keturunan Tionghoa, tetapi juga termasuk penduduk asli yang kaya, pribumi, dan kroni Soeharto. Tujuan langsungnya adalah Singapura, di mana beberapa tinggal secara permanen sementara yang lain pindah ke Australia, AS, dan Kanada. Banyak dari keluarga ini kembali ketika situasi politik stabil beberapa tahun kemudian. Sejak jatuhnya Orde Baru, telah ada berbagai inisiatif yang disponsori negara untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang meluas sejak jatuhnya Soeharto. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Pusat Internasional untuk Keadilan Transisi dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, menyimpulkan bahwa pejabat senior pemerintah secara konsisten gagal mencapai kebenaran, akuntabilitas, reformasi kelembagaan, dan reparasi untuk kejahatan yang paling berat. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Kak Kloy.